Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru yang hebat, perkenankan saya untuk melakukan aksi nyata dalam pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar terdapat 3 tujuan. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam materi Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, poin penting dari materi ini adalah merdeka artinya manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Makna pendidikan menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki kodratnya. Salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar adalah mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Pada modul yang kedua, dengan materi mendidik dan mengajar, poin penting yang perlu diperhatikan adalah makna mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Sehingga pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin siswa. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan, artinya tuntunan bagi hidup tumbuhnya murid. Sehingga sistem Among yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantoro menjadi hal yang penting untuk diterapkan, di mana guru selaku pendidik harap memperhatikan kodrat irodatnya murid. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa, tutpuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Untuk modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Hal penting yang bisa kita ambil dari modul ini adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi yang ada pada saat ini. Artinya, sebagai pendidik, kita harus selalu mengikuti perkembangan yang dibutuhkan dalam mendidik murid. Karena murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Dan kita pendidik harus mampu mengantarkan murid-murid kita sesuai dengan kodratnya. Sehingga dalam penerapan perlu mengadopsi azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang artinya, kontinuitas ini tidak lepas, jangan sampai pendidikan
melupakan akar budaya bangsa. Pada tiap fase yang ada dalam dunia pendidikan harus selalu berkontinuitas, selalu menyertakan akar budaya yang menjadi karakteristik bangsa kita. Konvergeni, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini, poin penting yang bisa kita dapatkan adalah bahwa budi pekerti itu merupakan perpaduan cipta, karsa, dan rasa. Budi pekerti murid dibentuk di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sehingga kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi dengan tulisan samar-samar dan belum jelas maksudnya. Dan tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar dengan tuntunan terbaik. Pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang bisa kita ambil dari modul ini adalah guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Ini artinya apa? Sudahkah cara mengajar kita sebagai pendidik selama ini bisa diterima oleh murid dengan senang hati? Ataukah kita selalu paksa murid untuk menerima materi yang kita sampaikan? Sehingga fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya sesuai dengan potensi yang dimiliki yang telah terasah selama di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebagai langkah terakhir dari aksi nyata ini, mohon kiranya Bapak Ibu guru bisa memberi komentar di kolom bawah ini sesuai dengan kalimat yang ada di slide ini. Yang pertama dan yang kedua. Tinggal diteruskan titik-titiknya. Terima kasih. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.